Oke ya. Yes. Selamat sore ibu-ibu yang cantik, kekasih Tuhan Yesus semua. Saya mohon maaf sekali saya nggak bisa nyalain kamera karena lampu di rumah saya lagi mati. Mudah-mudahan cepat nyala, bisa saling melihat. Sorry banget. Kali ini kamera off dulu, takutnya baterainya ini habis cepat nih kalau ini. Mudah-mudahan juga jaringan kita semuanya baik dan lancar. Selama mengikuti ibadah ini ya Bu Ibu. Salam kenal semua. Saya dengan Tina Sangka, temannya Kak Abi dan Dewi. Dan Dewi cantik. Teman semua dong sekarang kita di WT. Ya, teman semua betul. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat saat ini ya Ibu-ibu. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau mempertemukan kami kembali dalam ibadah Syum ini. Walaupun kami berbeda Tuhan, dan percaya bukan hati kami dalam ibadah ini untuk bersyukur dan padamu Tuhan kami tahu luar biasa pada saat ini. Berkati ibadah Tuhan dari awal akhirnya agar boleh berjalan seturut dan kehendak Tuhan. Berikan kami juga jaringan yang tepat Tuhan, agar kami dapat beribadah tanpa hambatan apapun juga. Begitu pula dengan hamba-Mu Ibu Pendeta Erni yang akan membawakan firman-Mu. Berkati beliau Tuhan, urapi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang ditebarkan kepada kami semua dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan dapat menjadi berkat rohani di dalam kami menjalani kehidupan ini. Bapa yang baik, ampuni dosa kami, berkati kami, terima kami yang bermohon hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, amin, haleluya. Dewi. Ya, Katina sayang, terima kasih. Shalom semua. Shalom. Pastinya luar biasa ya. Kabar kita yang di Gorontalo, Ibu Pendeta terima kasih. Ibu yang mau kesaksian juga terima kasih. Tante Kori. Mami Abi. Ini kok jadi cium-ciuman ya. Kita pokoknya sukacita, harus sukacita sore hari Ibu ini Ibu Pendeta masih di jalan nih juga, Ibu Pendeta J. Ibu Pendeta J. Wah, itu Bapak Gembala ya. Sama Bapak Gembala, Titi DJ ya. Nah, Ibu Meike. Tuhan, kita siapkan. Udah, kita siapkan, hati kita fokus hanya kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian ibadah WT kali ini, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu,
terpujilah namamu. Katakan pujian ini dari awal. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku agungkan selamanya. Segala puji, haleluya, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, katakan segala puji. Haleluya, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Oh, dia mesti share. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi katakan segala puji. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpuji namamu. Namamu, haleluya, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Syakaralabatakaralabayasi, orabatakamarayasi kanaralamo, iralabatakaralabayasi karalayalamo. Tiada Allah yang sepertimu. Kami sembah, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Segalanya hanya bagimu. Engkau yang kami banggakan, Engkau yang kami tinggikan. Hanya Yesus, hanya Yesus segalanya dalam hidup kami. Tiada Allah yang sepertimu Tuhan. Engkau luar biasa. Syakaralabatakaralabayasikinaralamo. Oh, namarayasekinaralayalamo. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami banggakan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Tidak ada Allah yang sepertimu Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan.
Untuk itu Bapa, Engkau layak Tuhan terima pujian dan penyembahan kami. Biarlah setiap kami boleh dilayakkan oleh Engkau Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Dan setiap pikiran kami boleh fokus tertuju kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, segala hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kami bersepakat bersatu hati kami halaukan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus mencengkram setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Amin. Segala pujian hanya bagi Tuhan saja. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, hey. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, hey. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. 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 Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian sebentar dari Ibu Rosalina Erardi. Waktu dan tempat dipersilakan. Tuhan memberkati. Shalom untuk kita semua. Salam. Halo. Puji bagi nama Tuhan, sangat bersyukur dan bersukacita sekali boleh bergabung dalam Wanita Tangguh. Terima kasih Bu Abi boleh merekrut kami
Saya aslinya dari Papua, 10 bersaudara. Saya anak ke-6. Hijrah ke Jakarta tahun 81 ketika mengikuti PON di Jakarta. Saya mantan atlet 10 tahun di TC. Jadi kalau ikut PON itu 3 kali PON ya, PON 81 di Jakarta, PON 85 Jakarta, dan PON 89 Jakarta. 4 kali SEA Games Manila 81, SEA Games Singapura 83, SEA Games Bangkok 85, dan SEA Games Jakarta 87. Pernah ikut Asian Games juga di Korea Selatan 86. Dan ya segudang pengalaman, suka duka ya, membela bendera merah putih ya. Puji Tuhan, saya waktu kecil dream untuk ingin melihat Jakarta, akhirnya tercapai lewat atlet. Puji Tuhan, ayah saya ada seorang polisi pensiunan, dan saya juga ikut bapak saya jadi polisi. Di polisi udah 36 tahun, dan saya udah pensiun tahun 2000. Tahun 2000 kemarin saya bekerja di Mabes Polri selama 36 tahun. Jadi belum pernah di daerah, jadi ditempatkan Jakarta sampai mulai bekerja sampai pensiun di Jakarta. Udah 36 tahun mendedikasi sendiri sebagai polisi. Pangkat terakhir saya AKBP, ya letkol kalau dibilang orang ya. Puji Tuhan, luar biasa pengalaman saya. Saya latar belakangnya orang tua, tete nenek moyang semuanya orang tua Kristen semuanya. Dari kecil memang dari keluarga yang memang mengasihi Tuhan. Jadi contoh mama dan bapak saya tuh memang memenangkan jiwa anak-anaknya semua. Ya, keteladanan yang luar biasa yang orang tua, terutama ibu ya. Dulu kami masih pakai pelita, ya mengajarkan untuk takut akan Tuhan. Dan biasa-biasa aja. Saya baru ketika hijrah ke Jakarta, saya baru mengalami siapa itu Tuhan dalam pribadi saya. Saya menikah dengan orang Papua juga, punya putra 5, 2 meninggal dalam perut, 3 udah besar dan udah bekerja. Jadi 1 perempuan, 2 laki, yang 2-nya laki dan perempuan meninggal. Saya dari kerja di Jakarta ya, setelah saya kawin ternyata sepanjang hidup saya mungkin sebagian besar saya menderita banget ya. Ya namanya ditinggalkan, dikecewakan, disepelekan, intimidasi, kekeringan haus, kasih sayang, semuanya saya alami. Dan waktu saya belum mengenal Tuhan secara pribadi, saya sangat benci terutama untuk suami sama keluarga yang memang tidak membuat saya luka hati, luka batin yang sungguh sangat, sampai 2 bayi meninggal tuh, sampai saya mau bunuh diri. Saya punya kanker ya, jadi anak saya yang terakhir kelima ini nih ya kankernya hampir stadium 4. Jadi mertua saya stadium 3 meninggal, saya stadium 4. Dikasih Tuhan izin masih bisa hidup. Saya sangat menderita sepanjang hidup saya. Dan waktu saya bekerja ya di kantor di Mabes itu selama 36 tahun, karena saya itu aneh tapi nyata. Saya sakit ratusan penyakit saya. Seumur hidup saya sakit terus. Jadi namanya TBC, kanker, tumor, liver, ginjal, hati, paru-paru, dan teman-temannya saya udah pernah operasi sampai kemana-mana. Saya sebenarnya tuh waktu anak saya nomor 2, masih 2 tahun, saya udah nggak ada. Tapi Tuhan izinkan saya hidup. Jadi namanya yang ke lembah kekelaman tuh saya udah rasakan. Dan saya tidak pernah ada pengkhotbah atau KKR untuk memulihkan dan menyembuhkan luka hati saya ya. Jadi saya terkenal sampai saya kena kanker. Akhirnya suatu saat Tuhan kasih penyakit yang dahsyat sekali ya. Hati kan cuma 1. Hati saya itu dari belakang ini dioperasi. Jadi saya tuh udah rumah sakit mondar-mandir dioperasi. Terus yang paling membuat hati saya itu anak saya kanker ya stadium 4, stadium 5. Saya jalan dengan buku warna merah berisiko tinggi, jadi siapa aja harus di rumah sakit mana bisa menerima saya dan menolong saya. Jadi saya lahir di Gatot Subroto, melahirkan di sana. Ternyata tadinya suami udah perjanjian mau bank darah dan mereka udah dekat rumah sakit Gatot Subroto.
ternyata malam itu saya melahirkan tuh kayak rasa buang air besar, terus yang menolong saya yang pengantar obat aja. Dokter yang menangani saya juga kan dia baru lahiran juga, jadi nggak bisa. Itu yang namanya saya jadi praktek mahasiswa di rumah sakit, jadi ini ikon lah ya untuk kanker saya itu ya, kanker sampai bikin anak tuh kayak tikus kecil banget, kanker lebih besar dari anak. Jadi waktu saya lahiran ternyata kankernya nggak ada, hilang. Saya rasa hangat sekali. Lahiran anak begitu muda, jadi yang menolong tuh yang beli obat, yang nungguin di ini kayak pembersih apa penjaga ruangan ya, itu yang menyaksikan kebaikan Tuhan sehingga anak saya kasih nama Elia ya, Allah penyelamatan tuh ya. Bapak Ibu, saya sampai kali waktu saya pulang ke kampung saya juga kedian, saya berdoa di sana. Di sana itu seminggu dari Jumat sampai ketemu Jumat, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh telang ludah. Jadi dikasih sama petugasnya tuh 1 kaleng kita untuk ludah aja. Nah, di situ mulai hari ketiga, kedua saya udah lapar. Saya kan orangnya nggak bisa tahan lapar, jadi saya udah lapar. Terus saya rasa hangat. Terus jadi di sana dibagi kayak salib. Itu jam 6, jam 3, jam 6, jam 12. 3, 6, 9, 12 ya. Itu jam-jam untuk pujian dan doa. Jadi makanan saya tuh cuma baca Alkitab dan doa. Nanti ada giliran pendeta untuk memberikan firman setiap jam kayak salib itu. Waktu hari ketiga saya udah lapar, sekali lapar. Itu dikasih saya 1 ruangan, saya masuk, kita tanggalkan sendal di luar, harus bersih masuk. Tuh nanti ada kertas yang dibilang kita mau minta apa. Ini saya nggak minta apa-apa, saya ingin tanya Tuhan kenapa saya masih dikasih hidup. Terus waktu baca Alkitab, Bapak Ibu, saya mengalami hadirat Tuhan. Namanya yang belum mengenal Tuhan ya, saya kaget. Benar-benar saya tuh diubahkan di situ. Hari keempat udah mulai baca Alkitab tuh saya lihat kita tuh benar-benar iman kita tuh dimurnikan sama Tuhan. Jadi mau Tuhan, jadi kita nih orang berdosa, tapi Tuhan menyatakan kasihnya, apa, iman kita itu bisa kita melihat. Jadi Alkitab itu misalnya saya baca 1, bisa terjemahkan yang 1 kata itu nongol ke atas terus berbilun-bilun diterjemahkan. Sampai saya takut, saya taruh. Mau berdoa, misalnya berdoa, dalam berdoa ini kayak hadirat Tuhan datang, saya takut, saya bilang amin. Terus kalau misalnya jam waktu untuk mau menyanyi itu bisa perasaan iman kita tuh bisa kita lompat sampai di atas rumah. Sampai saya merinding. Dari itu kata-kata itu kita mengalami Tuhan menjamah ya. Kayak roh itu datang terus tiba-tiba yang ya Tuhan, kalau datang ke Tuhan tuh sampai gemetar nih. Ya Tuhan Yesus harus. Jadi ini kita ditanggalkan, tandakal kita harus suci bersih untuk menghadap hadirat Tuhan. Sekejap langsung bisa hadirat Tuhan tuh besar, dahsyat, mulia, kudus, suci. Ya Tuhan, bisa harus diciptakan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya Yesus Tuhan, sampai gemetar. Kalau menyanyi tuh bisa sampai lompat sebana ini memuji Tuhan, menyembah, semua akal, otak, pikiran apa semua tuh bisa menyembah Tuhan. Itu pertama kali dalam hidup saya. Ya ampun Tuhan, ketika itu sampai nggak ada lapar lagi sampai selama seminggu itu. Sampai saya rasa apa kulit badan saya ini kayak terkupas semua. Aduh Tuhan, Yesus mengalami apa Tuhan menjamah hidup saya ya, yang tadinya saya sombong, keras, ini benci orangnya, sakit-sakitan, saya ingin tanya ini, akhirnya kayak terkupas tapi badan tidak terkupas, bau kayak bangkai karena udah hampir hari keberapa tuh udah kayak bangkai. Apa nih, ludah saya ini udah dipegang tuh mau udah melekat putih sampai nggak ada apa yang melekat. Itu ada sumur ini jernih sampai bisa bayang-bayang kita lihat ke situ. Ya ampun Tuhan. Terus masih terus sampai hari Jumat terus dikasih pelepasan untuk kita boleh kembali. Itu Bapak Ibu, saya mengalami yang namanya ya Tuhan, kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan tuh dahsyat. Mengubah hidup saya ya, mengubah hidup saya.
Tadinya yang saya benci, saya akan marah orang, dendam. Akhirnya setelah saya mengalami hadirat Tuhan menjamah hidup saya, aduh Tuhan, nggak bisa membalas seluruh kebaikan Tuhan. Ternyata Tuhan tuh dahsyat, beritahu kekayaan tingkat-tingkat langit, kekayaan Tuhan tuh melampaui akal pikiran yang seperti ini. Tuhan tuh dahsyat. Saya kembali ketika keluarga datang jemput saya hari Jumat itu, kembali saya lihat, ya ampun, jiwa-jiwa yang dokter tolong, ya ampun. Saya tuh sampai gemetar sedang gini, ketemu orang, aduh om, kakak, bapak tua, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh dahsyat, Tuhan nih. Saya sendiri benar kayak, aduh, justru bakar hati saya untuk saya menyampaikan ke semua orang, Tuhan tuh baik, nggak boleh mabuk, nggak boleh berzina, nggak boleh apa segala macam. Aduh Tuhan, dampaknya sampai saya kembali ke Jakarta, saya mengalami hadirat Tuhan yang tadi benci suami, benci anak, saya datang ke foto saya minta ampun, aduh Bapak minta ampun, saya berdosa, padahal mereka nggak minta saya ini, sampai berdosa, kapan saya meletakkan engkau, jangan panggil Bapak, itu sakit benar, Tuhan, jadi ketemu orang apapun saya, aduh Tuhan tuh dahsyat, Tuhan tuh dahsyat banget. Jadi saya mengerti betapa saya mengalami hadirat Tuhan. Saya ingin untuk semua orang tahu bahwa Tuhan itu sangat baik dan sangat baik. Rasanya saya sampai kayak kulit-kulitnya melepaskan semua yang dendam yang kesumat itu, saya datang mengampuni, saya minta maaf, saya minta didoakan, minta ini. Kantor orang gitu bang, Tiro saya yang biasanya pemalas, disiplin apa, maksudnya udah ramah, berubah, jadi saya tuh diubahkan semua. Jadi namanya Bapak Ibu, saya selama 36 tahun, namanya orang yang paling miskin tuh saya. Karena saya takut banget, namanya ambil riba. Selama 36 tahun belum pernah satu kali pun saya hukum orang, karena saya takut. Untuk Tuhan tuh baik. Namanya dalam kemiskinan pun Tuhan gak pernah lupakan. Sampai sakit pun, cuma kita lihat orang sakit pun kita bisa mendoakan dia aja, dia bisa sembuh. Aduh Tuhan, saya sampai gila sama Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, saya nih kampungan banget, saya baru tahu mengalami kasih Tuhan. Ternyata dulu tuh cuma ke gereja begitu aja pulang, teriak, nggak ada apa-apa, nggak ada dampak, nggak ada apa. Setelah Tuhan menjamah hidup saya, Tuhan, semuanya saya nggak hampa, saya. Aduh, zaman sekarang juga nih, misalnya tetangga-tetangga semua memang tidak mengizinkan kami untuk beribadah, apa kita pakai konsistori beribadah, tapi hati saya tuh, aduh Tuhan, saya mau jangkau jiwa-jiwa, jangkau orang yang belum mengenal Tuhan, bagikan untuk karya Tuhan, kasih Tuhan untuk mereka boleh memiliki Tuhan juga seperti itu dan dimenangkan oleh Tuhan. Ya demikian kesaksian saya, biarlah Tuhan memberkati kita semua, amin. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Sebentar, ini anakku ini, aduh, sebentar ya Bu. Ya kan, tunggu kan. Ini anak-anak. Jadi, mana sih? Aduh, Bunda. Aduh. Maaf ya. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan dengan dahsyat dan luar biasa oleh Ibu Pendeta Erni Payung MPH. Kita angkat pujian Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan
di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasihmu, tak pernah kuragukan kasihmu. Sama-sama katakan, bersamamu Bapa, bersamamu. Ku lewati semua perkenananmu yang pulihkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, katakan anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan, Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasihmu, tak pernah kuragukan kasihmu. Haleluya, katakan, bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan. Haleluya. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Besar, melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Kami serahkan kepada Ibu Pendeta Erni Sipayung untuk berdoa firman. Mohon maaf, mic-nya Bu masih di mute, Bu. Nggak kedengeran, masih di mute. Pencet yang itu Bu, yang di bawah itu Bu, loudspeaker. Jangan dibisukan Bu, dipencet yang deket itu, yang video itu, deket video yang di bawah Bu. Ibu dia itu pencet mic-nya. Sudah Bu? Ya sudah, baik Ibu. Sudah? Udah Ibu, ya. Silakan Ibu Pendeta.
Baiklah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan dan sebelum kita berdoa, pertama, masih kedengaran, Bu? Oke, mari kita berdoa. Kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau Bapa. Engkau Bapa yang sungguh layak, Engkau Bapa yang dahsyat, dan sore hari ini kami boleh menyembah, memuliakan Engkau. Dan kami boleh beribadah melalui Zoom. Biarlah Tuhan Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Bukakan hati dan pikiran kami, serta telinga kami untuk bisa mendengar kabar baik, mendengar firman-Mu Tuhan, dan dia boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan biarlah firman ini Tuhan, kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam pekerjaan kami, di dalam segala aktivitas kami, dan sebagai istri yang baik, yang cakap, yang takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan urapi berkati hamba-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja, dan bungkus kami dengan darah Yesus anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, baiklah saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Erni Hotmariani Sipayung. Saya berasal dari Pematang Siantar atau Sumatera Utara. Dan saya 9 bersaudara dan saya anak ke-8. Dan saya sudah menikah. Usia pernikahan saya pada tanggal 29 Oktober nanti genap 28 tahun. Dan suami saya berasal dari Klaten, sudah pensiun, dulunya kerja di Bank Rakyat Indonesia. Saya dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Yosef Gemilang Haryo Bismo sudah selesai dan kuliah di Unsrat. Dan anak saya yang kedua ada kuliah di Gajah Mada di Fakultas Peternakan. Dan rencana anak saya yang pertama akan melanjutkan kuliah di Gajah Mada dan bulan April akan ujian untuk masuk S2. Itu sekilas info tentang saya, dan saya seorang pendidik, seorang PNS, dan Tuhan memberi multitalenta. Oke, sekian perkenalan saya. Dan marilah pada sore hari ini, untuk pemberitaan firman Tuhan saya ambil dalam Perjanjian Lama, Amsal 31, ayat 10, sampai yang ke-31. Beginilah firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginkannya, dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanamnya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas,
mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita yang telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih atau wanita tangguh, wanita yang smart, wanita yang luar biasa, wanita yang cakep, wanita yang punya profesi yang luar biasa. Pada sore hari ini kita diingatkan kembali dengan firman Tuhan. Istri yang cakep, yang takut akan Tuhan. Saya memberi judul khotbah saya, istri yang cakep, yang takut akan Tuhan. Kita mengetahui cakep itu artinya punya kompeten, punya kemampuan, punya rasa yang takut akan Tuhan, dan punya penyembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Yang pertama, perempuan dalam bahasa Ibrani adalah Isya. Isya artinya perempuan yang taat dengan Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut dengan kata gune. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ada dikatakan di dalam firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 27. Perempuan dan laki dijadikan dalam gambar Allah. Wanita sebagai penolong. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia tidak membiarkan seorang laki-laki sendiri. Dia berikan pendamping buat Adam dan Hawa. Baiklah, untuk khotbah ini akan saya bagi menjadi 7. Menjadi 7 bagian. Yang pertama, pujian terhadap istri terletak dari karakter seorang wanita. Baik buruknya satu keluarga tergantung dari istri. Istri adalah pondasi. Ibarat membangun sebuah rumah, ketika pondasinya tidak kuat, ketika hujan turun, maka rumah itu akan hancur. Ketika istri kuat dan rajin berdoa, dia bisa mendidik anak-anaknya, dan dia bisa mendampingi suaminya di dalam segala hal. Ketika suaminya lemah, dia Tuhan utus sebagai penolong. Baiklah, di dalam firman Tuhan ini, saya akan membagi 7. Yang pertama, pujian terhadap wanita itu 1. Wanita yang perlu mendapat pujian, wanita yang dipercaya suaminya.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam era teknologi canggih ini, kita banyak mendengar orang kawin cerai. Orang meninggalkan suaminya. Ada latar belakang yang membuat dia meninggalkan suaminya dan keluarganya, dia tidak kuat. Dia mengalami stres, tekanan. Banyak istri-istri mendapat KDRT. Banyak istri-istri diperlakukan secara tidak adil oleh suaminya. Tetapi di sini kita belajar bagaimana menjadi istri yang cakap menurut firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap wanita paling suka permata. Suka mutiara, suka berlian, suka yang indah-indah. Dan Tuhan tidak marah ketika kita menyukai itu. Tetapi ketika keinginan-keinginan tadi itu lebih kita utamakan, maka Tuhan tidak berkenan. Biarlah permata tadi menjadi hiasan, mempercantik diri kita untuk suami dan anak-anak. Jangan salah, sekarang banyak orang berdandan, ibu-ibu berdandan untuk hal yang lain. Tetapi di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Karena kita baik, kita takut akan Tuhan, kita berjalan seiring dengan firman-Nya, menjadi istri yang cakap, maka suaminya percaya. Ketika suaminya percaya, maka suaminya akan rajin cari makan, cari duit. Dan dia merasa tenang, dia merasa damai. Karena ada penolong yang setia di dalam dirinya. Dia berkata di dalam hati suaminya, istriku yang baik, ketika aku meninggalkan dia pasti mendoakan saya supaya saya berhasil. Yang kedua, wanita yang rajin bekerja. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bisa baca di ayat 11 sampai 14. Banyak sekarang ibu-ibu yang menggunakan alat-alat modern, menggunakan jasa pembantu. Itu enggak masalah ibu-ibu. Tetapi sebagai seorang istri, mari kita turun. Saya salut dengan Perdana Menteri Margaret Thatcher. Dia seorang pemimpin di Inggris yang luar biasa, dikatakan Iron Woman, wanita besi. Tetapi Margaret Thatcher itu punya kesempatan untuk melayani suaminya, melayani anak-anaknya pada hari Sabtu. Dan dia turun untuk memasak. Dan saya sangat salut menjadi orang yang terpenting di Inggris. Tetapi dia punya waktu untuk melayani istri dan anak-anaknya. Di sini dijadikan istri yang baik. Banyak loh ibu-ibu di akhir zaman ini, karena seorang wanita bekerja jadi pengusaha atau pengacara atau PNS atau wanita sukses, wanita karir, mereka sudah lupa kodratnya. Mereka sibuk dengan pelayanan, sibuk ke sana memberitakan kabar-kabar baik. Itu tidak masalah ibu-ibu. Tetapi kita jangan lupa kodrat kita. Kita harus mengecek keluarga kita. Jangan di pelayanan kita berhasil, tetapi di rumah tangga kita tidak berhasil. Pelayanan yang utama itu adalah keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Jadi banyak saya melihat ibu-ibu, ini kesaksian yang nyata. Ya ikut kor, Desparawi, ke sana kemari, ke sana melayani, ke sana kemari. Anaknya tidak diperhatikan. Anak-anak tidak diperhatikan pendidikan. Orang tua tidak bertanggung jawab dengan pendidikan anaknya.
Sehingga anaknya tinggal kelas. Akhirnya rumah tangganya ribut. Setelah ribut, sang suami sudah mulai cuek. Dan istri sudah mulai menjauh. Karena merasa suaminya sudah tidak dekat lagi. Sudah tidak memperhatikan lagi. Jadi mari kita menjadi wanita yang rajin bekerja, yang peduli dengan anak-anak kita, yang peduli dengan suami kita. Yang ketiga, istri yang pandai mengatur rumah tangga. Kita boleh baca di ayat 15. Ya, bisa dibaca, ya bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Wow, it's wonder woman ya. Wanita yang luar biasa, wanita yang saleh, wanita yang takut akan Tuhan. Sebagai istri, dia bangun pagi-pagi. Adakah kita seorang istri menyediakan waktu buat Tuhan? Menyediakan makanan buat anak-anak kita? Apakah kita seorang istri hanya membiarkan saja? Biar Jo, orang Manado bilang, biar Jo, kita pembantu Jo nanti yang memasak. Padahal suami itu senang kalau diperhatikan. Suami itu senang kalau kita care dan peduli sama suami kita. Jadi, mari kita sebagai seorang istri, jangan sibuk hanya berdandan. Tuhan tidak marah kita cantik. Tuhan tidak marah kita bekerja. Tuhan tidak marah kita mencari uang. Tetapi mari kita perhatikan suami kita. Ketika suami kita mulai menjauh, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Saya sebagai wanita karir, ada usaha kecil-kecilan. Saya bangun setiap pagi jam 1 malam. Ini kesaksian hidup saya, jam 1 malam. Saya berdoa 1 jam, saya tidur kembali, Tuhan. Jam 4 kurang 10, saya setiap pagi dibangunkan Tuhan. Saya berdoa, dan Tuhan menjawab doa-doa saya. Dan ketika kita berdoa dan ketika kita berserah, sedari kandungan, dan sedari kita membentuk anak-anak ini, kita berdoa dan kita tumpang tangan setiap hari di kepala anak-anak kita. Supaya anak-anak kita menjadi cantik-cantik dan ganteng-ganteng, serta yang pintar-pintar dan memiliki hikmat yang luar biasa. Kita tidak perlu banyak mengatur anak-anak kita dan mengatur suami kita. Kita hanya menunjukkan sikap dan teladan hidup kita. Itu yang sangat penting. Jangan kita terlalu banyak mengatakan, kamu begini, kamu begini. Itu tidak penting, ibu-ibu. Kita tidak perlu banyak teori. Saya punya kesaksian yang luar biasa, dan Tuhan memberi saya anak 2, dan saya bersyukur nanti tahun ke-6 saya baru mempunyai anak. Ketika saya berteriak, saya katakan, Tuhan, Abraham saja kau berkati. Saya juga, Tuhan. Saya percaya ketika aku punya anak, rapi berkati mereka. Kalau mamanya bisa melayani, anaknya juga harus melayani. Saya bergumul, untuk bapak saya atau suami saya. Karena dia dari seberang. Saya bergumul. Saya mau dia untuk melayani juga. Saya mau juga dia untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi biarlah Tuhan sudah memakai anak-anak saya untuk bersaksi, memberitakan kabar baik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kenapa dikatakan istri harus pandai? Kenapa dikatakan istri harus pandai mengatur rumah tangga? Apakah setiap uang yang diberikan suami kita? Saya tidak tahu, ibu-ibu suami yang baik akan menyerahkan semua gajinya buat istrinya. Nanti istrinya yang mengelola. Tapi di akhir zaman ini kalau dua-dua bekerja, istri punya gaji sendiri, suami punya gaji sendiri. Apakah kita bisa mampu mengelola rumah tangga kita?
dengan cara mengeluarkan uang yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, istri yang baik bisa berinvestasi. Jadi di sini kita bisa lihat di ayat 16 sampai 18. Ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diinginkannya. Ibu-ibu yang terkasih, banyak wanita-wanita sekarang membeli perhiasan. Tidak masalah ibu-ibu, itu adalah investasi. Banyak yang membeli mutiara, berlian, batu safir, bahkan tanah, bahkan rumah, bahkan ruko. Tidak masalah ibu-ibu kalau kita punya kelebihan uang. Ketika kita mau berserah, ketika kita mau diatur dan dipimpin oleh firman Tuhan, dan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, maka kita dibuat Tuhan berhasil. Dan Tuhan memberi kita berkat-berkat-Nya. Luar biasa, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mari ibu-ibu, setiap apapun yang diberikan oleh suami kita, mari jangan kita habiskan. Kita sisipkan, kita simpan dengan cara-cara yang baik. Ada juga orang yang menyimpan uangnya dalam deposito, ada yang menyimpan dalam saham, ada yang menyimpan uangnya dalam investasi tanah, ada yang menginvestasikan uangnya jadi dolar. Tuhan tidak pernah melarang kita, tetapi mari kita melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Yang kelima adalah istri atau wanita yang murah hati dan suka menolong. Boleh kita baca di ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jangan pernah pelit untuk memberkati orang. Tuhan menyuruh kita untuk memberkati bukan karena uang. Kita bisa memberkati orang-orang tersebut dalam bentuk natura, dalam bentuk doa-doa kita. Ketika orang curhat bagi kita, mari kita menolongnya dan kita mendoakannya. Dan kita saling tolong-menolong. Dan mari membuka hati kita. Supaya Tuhan menuntun kita menjadi orang yang murah hati. Yang keenam, wanita yang dihormati dan berbahagia. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini cuma kesaksian sedikit. Ketika suami saya sakit 9 bulan, hampir dipecat di Bank Rakyat Indonesia. Saya punya kesaksian yang luar biasa. Waktu itu saya pertama kali, saya sering melayani tetapi di ibu-ibu gereja. Tapi di bulan September sampai Oktober, Tuhan memberi karunia kepada saya dan suami saya sakit. Saya bawa ke rumah sakit Cipto dan harus ketemu Profesor Yusuf Misbah. Dia katakan, Ibu, kalau penyakit suami Ibu ini kalau di cancer sudah stadium 4, harus dioperasi. Dokter, bolehkah saya memberikan saran? Apa itu Ibu? Saya sudah punya pasien 3.850. Baru Ibu yang berani menantang saya. Saya tidak menantang Pak Profesor. Dan dia adalah dokter pribadi Gus Dur dan Pak Harto. Saya baru tahu. Setelah kami berdialog, dia bilang, mulia sekali hati Ibu. Dokter, anak saya masih kecil-kecil. Yang paling besar pada tahun 2007. Anak saya masih kecil, anak saya masih kelas 1 SD, dan umur 2,5 tahun. Saya percaya dokter, kalaupun
saya meminta kalau boleh suami saya jangan dioperasi karena saya membaca di buku ketika saraf-saraf tulang duduk antara berdiri tulang 5 itu bisa fatal. Kalau operasinya bagus, dia akan berjalan. Tetapi kalau operasinya gagal, maka suami saya lumpuh seumur hidup. Ketika itu kejadian itu badan saya dari 88 kilo turun menjadi 65 kilo. Saya kehilangan pembantu. Saya nggak punya pembantu, saya bekerja, saya harus antar anak saya, harus ngurus suami saya yang lumpuh. Dan ketika saya berdoa, dan saya tidak pernah lelah berdoa, waktu itu bisa sampai 6 sampai 7 jam. Tuhan Yesus datang sendiri melawat suami saya. Dia katakan, tidak perlu kau operasi, tapi buka hatimu. Ketika engkau taat, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Waktu itu ibu-ibu hanya jadi kesaksian saja. Saya baru habis selesai bangun rumah. Saya nggak punya uang. Dan rumah saya belum selesai. Tapi puji Tuhan waktu itu orang mengatakan, tetangga saya mengatakan, Ibu Erni ini lucu. Suaminya sakit kok bisa bangun rumah, menyelesaikan rumahnya. Ternyata suami saya orang yang bijak. Dan dia mengasuransikan dirinya dengan anak-anaknya serta saya. Dan kami mendapat klaim. Dan puji Tuhan rumah saya selesai. Dan Tuhan mengangkat sakit penyakit suami saya. Dan Tuhan pakai saya untuk melayani. Dan Tuhan suruh saya sekolah teologi. Dan yang pertama penyembuhan ilahi itu adalah penyakit kanker. Yang dokter sudah bilang 10 hari lagi ibu sudah mati. Tapi Tuhan memberi dia kesempatan 6 tahun. Dan Tuhan menyembuhkan ibu tersebut dengan cara yang dahsyat. Dan janji Tuhan saya pegang. Saya tidak punya tanah sedikit pun. Hanya punya rumah. Tapi Tuhan memberkati luar biasa. Ketika kita taat, ketika kita setia, maka janjinya ya dan amin. Ibu-ibu yang terkasih, wanita yang dihormati, banyak loh ibu-ibu. Ketika saya berdoa, saya katakan, suami saya bukan menjadi ekor, tetapi Tuhan buat dia jadi kepala. Ketika masa-masa terjadi, suami saya diangkat menjadi pertama kepala BRI di tempat yang kecil. Setelah kedua dia diangkat jadi wakil kepala BRI yang besar. Dan diangkat double jabatan kepala marketing. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan janjimu luar biasa. Kau Bapa yang sungguh baik. Kau Bapa yang luar biasa. Kau beri anak-anak yang baik. Anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang mengharumkan anak-anak Tuhan, mewakili anak-anak Tuhan, dan luar biasa karena kita di kota Gorontalo itu hanya tidak sampai 1%. Dan puji Tuhan, anak-anak ini membawa nama terang. Dan anak saya sampai bisa dapat beasiswa ke Jepang. Semua itu karena kebaikan kemurahan Tuhan. Saya tidak bisa mendidik anak-anak saya, hanya bisa berdoa. Dan setiap saya berdoa, saya tidak mengerti waktu anak ini tahun 2000, setiap saya berdoa kuat-kuat, keras-keras. Baca firman keras-keras. Saya nggak ngerti apa. Tetapi setelah anak-anak ini masuk TK dan masuk di SD, guru-gurunya mengatakan, anaknya kok pintar sekali berdoa ya Ibu Erni. Oh iya, saya bilang. Ya, pintar sekali berdoa. Saya baru menyadari ternyata apa yang kita tabur itu, kita menuai. Saya nggak punya pikiran, ibu-ibu. Saya berdoa kuat-kuat. Baca firman kuat-kuat setiap hari kalau mereka mau tidur. Mereka bilang, Mak, mesti kuat-kuat ya? Ya iyalah, firman itu kan melalui pendengaran. Nanti kalau kamu udah dengar, nanti dia akan berbuah. Dengan cara apa, Mak? Ya rajin berdoa, beribadah, memuji Tuhan. Oh iya, Ma ya. Seiring waktu, anak-anak ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan.
Walaupun kami gereja yang berbeda dengan suami saya, karena suami saya dari Muslim, saya di Protestan dan dia di Katolik, tadi minta izin mau pergi Rosario, silakan, saya bilang. Dan kami saling menghormati, saling melengkapi. Dan sering saya merasa tertawa ketika suami saya akan bawa firman, dia selalu minta tolong kepada saya untuk membuat khotbah. Saya bilang, terima kasih Papa, mau melayani Tuhan. Dia bilang, saya masih takut melayani Tuhan. Tapi terus saya berdoa, supaya Tuhan memakai suami saya juga. Yang terakhir, yang ketujuh. Wanita yang takut akan Tuhan. Ini yang sulit sekali Bapak Ibu. Wanita atau istri yang takut akan Tuhan. Karena saya sering melayani seorang wanita yang stres, yang putus asa. Ketika saya melayani, saya bilang, "Hei Ibu, kamu suka mencuri uang suamimu ya?" Ibu itu kaget. Kenapa Ibu Erni tahu? Saya sudah doakan Ibu dan Roh Kudus bicara. Kalau Ibu suka mengambil uang suami Ibu, dia menangis. Jangan lakukan Ibu. Kalau Ibu mau perlu uang, mintalah kepada suami Ibu. Jangan ambil. Mungkin suami Ibu nggak tahu karena uangnya banyak di tasnya atau di dompetnya. Tetapi ada satu kejadian seorang ibu pelayan Tuhan, dia bercerita dengan bahagia, Bu Erni, tadi semua isi uang suami saya ambil. Ibu, tidak boleh begitu. Nanti kalau suaminya terjadi apa-apa gimana? Ternyata jadi kenyataan. Kata-kata itu doa. Dan ketiga mobilnya mogok, dan dia minta tolong sama orang untuk bawa ke Pertamina, didorong. Dan ketika sampai di Pertamina, suaminya membuka dompetnya, uangnya sudah tidak ada. Dan singkat cerita, Bapak itu memberikan jam Rolex-nya. Ini saya kasih jaminan. Ya maaf ibu-ibu di Gorontalo mungkin mereka tidak tahu tuh jam Rolex itu mahal atau murah. Dia tidak mau, yang penting Bapak harus bayar uang. Kami tidak mau jam. Nah, ini satu kesaksian contoh, sampai saya tegur ibu itu. Jangan lagi ibu berbuat. Soalnya saya ini, Ibu Erni, jarang dikasih uang. Dengan cara begitu, orang Manado bilang, biar kapok dang. Orang Manado bilang, kapok no dia, kata, jangan ibu. Ibu tidak boleh melakukan itu. Karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak terpuji. Walaupun itu sepele. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemolekan adalah sia-sia. Di akhir zaman ini banyak orang berdandan dan cantik-cantik bukan untuk suaminya. Maaf ibu-ibu, tapi ini kenyataan yang terjadi ya. Bukan untuk anak-anaknya. Dia cantik berdandan bukan untuk suaminya. Ada juga orang punya motivasi, kita harus cantik. Tidak masalah cantik, tapi cantik yang pertama haruslah untuk Tuhan. Yang kedua untuk suami. Yang ketiga adalah untuk keluarga. Untuk menutup khotbah saya ini, saya mengambil bagaimana perempuan yang punya karakteristik atau karakter yang menurut Alkitab. Yang pertama, wanita itu atau istri itu adalah takut akan Tuhan. Kita bisa baca, orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan dari ilmu pengetahuan. Ketika kita punya rasa fear of God, maka kita untuk bertindak, untuk berkata-kata, untuk melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita sering di-warning, diperingatkan melalui Roh Kudus berpesan kepada kita, hendaklah kau hati-hati, waspada, dan berjaga-jaga. Mari kita menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Yang kedua, mencintai firman Allah.
Hiduplah berdasarkan firman Allah. Firman ini menguatkan kita. Ketika kita curhat sama Tuhan saja, berdoa sama Tuhan. Saya pernah melayani seorang wanita, sakit 15 tahun, sudah pergi ke dukun, saya datang ke kamarnya, saya panggil tukang becak, bongkar semua ini, jendela-jendelanya, karung-karung dibuka. Saya doakan, saya bilang, kamu tertekan, kamu stres. Iya Ibu Erni, kamu punya masalah keluarga. Ceritakan saja. Dan sudah 20 tahun peristiwa itu dan ibu itu sudah sembuh. Dan seorang pelayan, dia tidak boleh membocorkan rahasia pelayanannya kepada orang lain. Yang ketiga adalah wanita yang selalu berdoa. Mari ibu-ibu, saya setiap malam mendoakan anak-anak saya, suami saya, bahkan orang lain setiap di WA, Ibu Erni tolong doakan. Siap. Saya melayani semuanya dengan gratis. Siap-siap saja. Dan ketiga, apa yang dipesankan Roh Kudus, banyak orang menolak. Bapak harus begini, Bapak harus berjaga-jaga. Bapak nggak boleh nerima suap. Bapak harus begini. Kalau Bapak percaya dan setia dan taat kebenaran akan Injil Tuhan, ujilah setiap roh. Oh iya, Bu Erni, siap. Dan dia Tuhan pakai luar biasa. Dan sekarang menjadi anak buahnya Ahok. Dan ketika Roh Kudus menyuruh dia untuk sekolah pendeta, Bapak itu setia dan mau. Yang keempat, bekerjalah dengan baik. Banyak loh ibu-ibu kalau biasanya banyak pekerjaan, biasa bete-bete, marah-marah, gitu, marah-marah, gini, marah-marah terus. Marah tidak akan menyelesaikan persoalan, marah akan menambah dosa. Yang kelima, menjaga kekudusan. Inilah yang ibu-ibu sekarang, yang orang mengatakan ada pil, ada will. Mari kita ibu-ibu wanita tangguh, tidak ada satupun menjadi pil dan will. Tetapi kita menjadi ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Yang ketujuh, menjaga kesehatan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan cuma muka kita yang menjadi sehat. Jangan badan kita yang jadi sehat. Jasmani, rohani kita juga harus sehat. Ketiganya semua sehat, maka kehidupan itu, maka wajah kita bersinar-sinar dan terpancar dengan baik. Yang kedelapan, marilah kita menjadi istri yang baik buat suami, anak-anak, dan keluarga. Yang kesembilan, marilah kita menyenangkan hati Allah. Ketika kita menyenangkan hati Allah, ketika kita melakukan firman-Nya, maka keluarga kita diberkati berlimpah-limpah. Seperti terdapat di Mazmur 128. Rumah tangga kita seperti rumah tangga buah anggur yang berbuah lebat. Dan anak-anak kita Tuhan berkati. Cucu-cucu kita diberkati. Dan biarlah kita menjadi berkat. Sebagai penutup untuk khotbah saya pada malam hari ini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wow. Biarlah firman ini menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi ibu-ibu yang tangguh, menjadi ibu-ibu yang cakap, menjadi ibu-ibu yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, Bapa. Jadikan kami istri yang cakap, istri yang rendah hati, istri sebagai penolong,
sebagai pendamping, istri sebagai tiang doa. Bapa, biarlah firman ini boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami tahu Tuhan, ini sulit, tetapi ketika kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu, Engkau akan memberkati kami dan kami bisa berbuah, menjadi berkat buat suami kami, menjadi berkat buat anak-anak kami, cucu kami, anak mantu. Dan siapa saja Tuhan, ketika Engkau mengutus kami, memakai kami, biarlah terang Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Urapi berkati kami Tuhan. Engkau berkati wanita tangguh Bapa, biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan mereka rindu Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Inilah doa kami Tuhan, inilah harapan kami. Jadikan kami wanita yang bijaksana, wanita yang murah hati, wanita yang senantiasa bersuka cita, karena kasih-Mu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Urapi berkati kami sepanjang malam ini. Malam adalah bagian dari hidup kami. Ketika kami beristirahat, Tuhan beri kami tidur yang nyenyak. Dan besok pagi kami boleh melakukan aktivitas kami. Engkau urapi berkati kami. Setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama-Mu ada kuasa dan otoritas. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat firman Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bu Pendeta Erni Sipayung. Firman Tuhannya dahsyat, luar biasa. Kami diberkati oleh firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Teman-teman semua diberkati ya. Amin. Lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan, kita sama-sama dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua kita, Ibu Rabia Abigail Karunia. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Salam ibu-ibu tangguh yang dahsyat. Terima kasih khususnya untuk Ibu hambanya Pendeta Erni. Nun jauh di sana, tetapi sangat mengingatkan kita yang luar biasa ini untuk ibu-ibu, wanita-wanita yang masih ada pendamping. Halo? Halo? Jadi ibu-ibu yang masih ada pendamping, tolong ya, ingat, itu tadi di smash loh. Diingatkan dan di smash. Salam Ibu hambanya Ibu Eren yang cantik. Lagi di mana Ibu? Dahsyat. Ini diingetin tadi Ibu Pendeta menyampaikan beberapa hal untuk wanita-wanita, tapi itu nggak kena sama saya, Bu. Maaf. Karena saya single parent dan saya sendiri, jadi kepada yang saat ini ada hamba-hambanya di sini, beberapa nih semua hamba Tuhan ya, pendeta-pendeta, jadilah jangan jadi pendoti ya. Maaf, benar-benar taat dan setia kepada Tuhan dan kepada suami ya, penggantinya Tuhan ya kan Bu. Jadi gambaran daripada Tuhan ya, tentunya saya ambil dari situ bagaimana menjadi benar-benar Tuhan ada dalam kehidupan. Kalau kita boleh free will, tapi harus benar-benar kita melihat bahwa kalau Kristus ada di hidup kita, maka kita pasti akan menjadi berkat. Dan sungguh saya percaya yang ada di dalam sini itu yang Ibu sampaikan itu udah terjadi, Bu. Semuanya seperti itu. Ibu-ibu yang wanita-wanita yang ada di sini, wanita-wanita ibu-ibu di sini, semua seperti itu. Yang Ibu Sultan selalu berbagi, sangat luar biasa. Yang Sultan besar, Sultan sedang, Sultan ini, semua punya hati yang sangat rendah hati, Bu. Gitu. Terima kasih
juga terima kasih kesaksiannya Ibu Rosa ya. Jadi mix banget ya. Bagaimana hari ini luar biasa Tuhan sembuhkan secara total ya. Dahsyat. Terima kasih. Dan untuk kami wanita tangguh ini dengan tim kami masih terus berdoa untuk kami bisa melangkah terus sesuai kehendak Bapak, bukan kehendak kami. Kami hanya merancang untuk program ke depan, tapi kami tidak tahu bagaimana yang Bapak mau, bukan yang kami mau. Hanya kami tetap selalu buat seperti ini. Dan kalau kami jalankan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu semuanya biar Tuhan yang beracara. Jadi kami semua sama di dalam pelayanan kami wanita tangguh Bu, di sini gitu. Semua adalah hamba-hambanya yang dahsyat di WT ini, luar biasa. Saya sangat bersyukur hadir. Saya juga puji Tuhan, hambanya juga Ibu Kori yang hari ini juga bisa hadir dan bisa, tadinya saya syafaat ada beliau, langsung ambil alih kepada beliau untuk Bu Kori bisa syafaat dan langsung ditutup oleh doa berkat oleh Ibu Erni ya. Saya kembalikan aja kepada Ibu Erni biar Mami belum umumkan Natal. Ya, entar. Ya, Oke. untuk saya masih maksudnya habis dari Bu Kori langsung ke doa berkatnya Ibu Erni. Nah, untuk rencana Natal kami akan adakan tidak mewah, sederhana, tapi kami akan memberkati para jompo ya. Kami ke panti jompo, kami akan bersukacita, kami menghibur mereka semua. Itulah program kami untuk Desember ini. Dan fokus kami juga ke depan, kami akan mengadakan Natal bersama mantan atlet dan kami ambil bagian wanita tangguh ini tentunya akan ambil bagian di situ. Di atlet nasional ini, mantan atlet nasional dan atlet-atlet yang aktif juga kami akan bersatu. Ini sedang kami rancangkan dan untuk Aprilnya satu tahun wanita tangguh itu baru kami bikin, pasti akan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kami percaya bahwa adalah bila pas hamba-hambanya pas ada di Jakarta kan lebih dahsyat lagi. Ibu Eren kok cantik sekali sih. Yang urapannya habis dari Amerika ini. Senang saya bisa jumpa langsung dengan Ibu Iren. Terima kasih lipstiknya. Dahsyat. Nanti Ibu pas di Jakarta juga kita bisa berjumpa ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Erni, terima kasih Ibu Rosa. Ya, teman-teman yang boleh hadir, Pendeta Adna sedang di perjalanan pun dia bisa ikut ya. Puji Tuhan, terima kasih. Biar sampai ke tujuan ya. Ini ke Toraja ya. Sorako ya. Ya. Ke Sorako Kak Abi. Oke, ya. Tuhan berkati Terima perjalanannya. kasih buat doanya. Iya. Tuhan dan salam buat keluarga, buat Ibu. Segera disembuhkan. Jadi tolong juga doakan buat orang tua dari Ibu Adna. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Kori yang akan menyampaikan syafaat dan nanti setelah syafaat Ibu langsung doa berkat ya. Terima kasih Ibu Tina, Bu Sultan dan lain-lain, Ibu Jane, Ibu Anita, Ibu Liz dari Makassar dan tadi ada Ibu Irma dan lain sebagainya. Maafkan kalau saya tidak lihat ini nama-nama. Terima kasih semuanya. Ibu Josephine Tangkelelo ya. Itu kakak Kori itu, Kabi. Siapa? Kakak Tante Kori. Oh, shalom. Terima kasih. Haleluya. Shalom. Iya. Terima kasih. Iya, udah hadir.
saya kembalikan kepada Ibu Kori yang akan menyampaikan syafaat untuk kita sama-sama. Ya, terima kasih. Selamat malam. Kita akan masuk, ada pokok doa, kita akan berdoa untuk Ibu Atma, dan kecuali ibunya sakit kita doakan. Dan program ke depan ya, mari kita akan berdoa. Kita akhiri nanti dengan doa Bapak kami, dan saya nanti persilakan kepada Pendeta Erni. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur Tuhan pada malam hari ini, walaupun lewat Zoom Tuhan kami boleh bertemu. Kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, mana kami harus melakukan tugas dan kewajiban kami sebagai wanita, sebagai istri yang bertanggung jawab atas visi kami Tuhan di tengah dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan sebagai tanggung jawab dengan benar dalam keluarga dan terutama takut akan Tuhan dan juga pada suami dan anak dan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Erni Payung Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat buat kebenaran firman-Mu, Engkau pakai dengan luar biasa. Suami, anak-anak dikuatkan, diurapi, diberkati, keberhasilan demi keberhasilan boleh kami, terutama di dalam melayani jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kita wanita tangguh, bersyukur untuk hamba-Mu Kak Abi sebagai ketua dan semua pengurus. Tuhan, Engkau memberikan kesatuan hati dalam melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, Kau urapi dan juga program-program ke depan baik yang jangka pendek dan jangka panjang. Tuhan, Kau menolong terutama di dalam Natal ke depan, di dalam melayani di panti asuhan. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang turut campur tangan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami, terutama Ibu hamba-Mu Pendeta Atna yang melakukan perjalanan ke Surako karena ibunya sakit. Kami berdoa supaya Tuhan menjaga, melindungi, dan kami turunkan pasukan malaikat surga berjaga sehingga hamba-Mu ini boleh tiba dengan selamat. Kami percaya dia boleh melayani orang tuanya yang sedang sakit. Kami percaya bahwa bilur-bilur Yesus sedang menjamah orang tua kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Dan jikalau ada di antara kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kuasa marifat Tuhan melalui bilur-bilur Yesus. Tuhan, Engkau jamah setiap sakit penyakit tubuh kami. Engkau sembuhkan, Engkau lawat saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih, terutama Tuhan, sakit penyakit rohani kami. Engkau pulihkan Tuhan, supaya kami hidup berjalan dalam Roh Kudus Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kedagingan kami, tapi oleh Roh Kudus yang membawa kami peka terhadap suara-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Serahkan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati, terutama wanita-wanita yang sedang berkarya di berbagai-bagai tempat, baik di kantor pemerintahan, swasta. Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur malam hari ini. Dan kami mengakhiri persekutuan kami di dalam doa Bapa kami. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, karena namamu datang kerajaan-Mu, silakan bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Doa berkat akan kepada banyak Pendeta MC Payung,
Silakan. Marilah kita tangan kita dan kita mengakhiri ibadah kita ini. Biarlah berkat Tuhan mengalir buat kita, ibu-ibu yang tangguh, buat suami, anak-anak, cucu, bahkan keluarga kita diberkati Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha jeripaya kita, diberkati pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita berlipat-lipat ganda, dan kita diutus dan dipakai untuk memberitakan kabar baik melalui tindakan dan perbuatan kita. Diberkatilah keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih. Bayu Makasih foto semua. bersama dulu. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih Ibu Meike. Mana Ibu Foto-foto. Meike? Foto. Foto Mana dong. Sultan mana? Sultan mana? Sultan Sultan. mana? Sultan foto. Bayu foto dong, Bayu. Oke, sebentar ya. Yes, kita sudah mau bagaya nih. Aku Iya. nggak bisa. Lampu. Iya kan mati lampu. Bagaya. Oke, kamera sudah semua. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Cheers. Oke. Makasih. Sekali lagi, sekali lagi, Oke, sekali lagi. sekali lagi ya. Yes. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Ibu. Terima kasih Ibu Eren, Ibu Salam ya. Meike, Ibu. Tuhan eh, berkati. Sampai jumpa. Terima kasih, Bayu. Terima kasih banyak Bayu, anakku sayang. Terima yang kasih baik Mas hati. Bayu. Kenalan sama Kak Abi dulu tuh, Kak Abi. Apa sayang? Ini Tante Richard, kakaknya Tante Kori nih. Oh, Shalom. Mana? Makassar. Lihat Monica. Oh, haleluya. Di Makassar, Ki? Lagi ibadah ini melayat. Oh, maaf. Oh, Ya tidak apa-apa. kok dong. Tahu Selamat ah. malam. Saya pikir tari orang Belanda. Iya. Kakak Kori itu. Oh, bukannya sumpah orang Belanda jo. Nah lupa mau Ibu Abi. Pen aja pasukan. Iya kita kan dulu di Breito. Iya. 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 Di Bogor. Iya. Bye-bye. Haleluya. Ya, Kak Abi. Ya, makasih Ibu ya, Tuhan berkati. Bye. Hai, Tuhan berkati. Salam buat keluarga, Ibu Iya. Erni, Ibu Bye-bye. Rosa, semua. Bye-bye. Hai, itu Dedek. Iya, adekku udah mau makan ini, Mam. Dari tadi. Cucuku. Ben, Dadah tuh. Ben, Iya tuh. ini Oma. I love you katanya. Ibadah dari Jakarta jadi saya bilang ikut aja. I love you katanya, Mami. Love you too, I love you too. Iya, bye-bye. Udah ya. Oh, lagi ngelayat, Ki. Makasih ya, Bu. Ih, Ben, ini Oma. Oh. Nyanyi. Bye-bye, Oma. Hai, Oma. Makasih semua. Iya, makasih ya. Ibu Sultan, makasih. Makasih, Kak Abi. Makasih. Tuhan berkati, Bu Rosa. Terima kasih. Ih, orang lagi ngelayat, tahu ah. Enggak Ji, belum ibadah jadi orang lagi menyanyi jadi bisa ikut kan? Iya. Baik, makasih, Di. Bye. Makasih, Bu Rosa. Tuhan berkati. Makasih, bye. Please. Ben? Mulai nih ibadah. Ntar sama Oma ya. Ya?
Dan Bilang, hai Oma. Bilang, hai Oma. hai, Oma. hai, Oma kangen. Bye bye, coba Ma. dulu. Bye bye, Oma. Kiss, Gitu kiss dong. Oma, kiss Oma, Kiss Oma. Mwah. Jauh, jauh. Nah, kiss. ya, kiss bye. Ya.